1. Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SK MH yang beralamat di Perum Cempaka, Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Riki Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun terdakwa Riki Rijal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu terdakwa Riki Rijal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi terdakwa Riki Rijal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr ALT kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Riki Rijal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di rumah depan. Lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian terdakwa Riki Rijal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Riki Rijal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian terdakwa Riki Rijal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis, berbicara dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH
menjadi marah kepada Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa. Dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan pada saat di Jakarta. Mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf, merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM Nopol B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut sampai ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus Nopol L1973JX yang dikemudikan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM Nopol B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan terdakwa Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ajan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban Damson, dan saksi Farhan Sabillah, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Mohon izin majelis teruskan. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo memanggil terdakwa Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu terdakwa Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Lalu kemudian saksi Ferdi Sambo berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo, "Enggak, saya tidak berani karena saya enggak kuat mentalnya, Pak."
Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun terdakwa Ricky Rizal Wibowo sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo tersebut, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdi Sambo tersebut dengan menjawab enggak tahu. Bahwa atas perkataan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo. Di saat yang sama perkataan saksi dengan saksi Ferdi Sambo itu juga didengar oleh saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya, "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh saksi Ferdi Sambo pada saat terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Kemudian saksi Ferdi Sambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Chandrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ada disimpan di mobil Lexus LM. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo dengan mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Maruf dan korban Nofriansah Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga dengan terdakwa Ricky Rizal Wibowo,
saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuatmaruf, tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri. Padahal terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuatmaruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuatmaruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Kuatmaruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuatmaruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuatmaruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 4 sekira pukul 17.06 WIB. Kemudian dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh saksi Kuatmaruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuatmaruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuatmaruf. Setelah itu saksi Kuatmaruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuatmaruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Dirianto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya pada saat saksi Kuatmaruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan, namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut. Saksi Richard Eliezer justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir terdakwa Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sekira pukul 17.08
WIB saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nopol B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labah korban alias Damson dan saksi Farhan Sabila pengawal motor saksi Ferdi Sambo. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyuruh sopirnya saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekira pukul 17:11 WIB saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, akan tetapi terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer Pudihang yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17:12 WIB saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil terdakwa Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan
tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo, sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer, sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi sehingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke depan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada bagian atas kanan. Luka tembus masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahan bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang. Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian harus menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya, saksi Ferdi Sambo justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelpon saudara Hendra Kurniawan, Karo Paminal, dan saudara Beni Ali, Karo Propos, serta saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, supir Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel yang mendengar adanya suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan Ersop Lanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, saudara Hendra Kurniawan dan saudara Beni Ali, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 WIB terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat
dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu, jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju RS Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekira pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, sepulang saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan propos, menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan. Atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua, korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Lalu saksi Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP-B-1630-7 Romawi _2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2002 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Sagulung 3 nomor 29 dengan menggunakan handi talkie atau HT memanggil terdakwa Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer, terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer dengan nilai setara 1 miliar rupiah, dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisinya sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah rusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf.
Terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon izin untuk melanjutkan, yang mulia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SKH/7 Romawi /2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karo dan Dr. Asri M. Pralebda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Pusdokes Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, yaitu pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat, tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup atau bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru, pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat, 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara ukuran L, tampak berlumuran darah pada bagian depan, terdapat 3 buah lubang, yaitu sebagai berikut. Pada dada sisi tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, yaitu atas 5 mm, bawah 1 mm. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot luka berukuran 9 mm x 7 mm, dikelilingi memar berwarna keunguan. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran 1,2 cm x 0,6 cm. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping, luka berukuran x 0,6 cm. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping, luka berukuran 1 cm x 0,6 cm. Pada ruas jari tengah tangan kiri depan terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm x 0,3 cm. Patah tulang, tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Teraba adanya deri tulang pada ujung tulang pengumpil os radius kiri. Lain-lain, dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wiss Biotech, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Oncoprop, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan nafsa dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Right Sign, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan, pertama, jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat,
kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah di sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 mm dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan, kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm x 1 cm, dikelilingi resapan darah seluas 4 cm x 2 cm. Selaput dinding parut berwarna kelabu mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot bilik kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm, pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan, dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. Paru kanan terdiri dari 3 baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spong, penampakan berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut, yaitu pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm, baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm x 4 cm, baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spong, penampung berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengikisan jaring berikut. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendar seperti beludru, cairan saluran empedu tidak tersumbat. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. Untuk kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium warna kuning, penampung berlapis, kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit warna kuning, penampang berlapis. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah. Pemirsa, Anda masih akan menyaksikan lanjutan dari kabar khusus pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Ricky Rizal bersama rekan saya Agita Malika. Sesaat lagi. Berbentuk menyerupai corong. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk. Kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan subsidiar
Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim. Ya. Silakan. Baik. Silakan. Ya, silakan lanjutkan. Baik, pada prinsipnya kami sepakat Yang Mulia untuk membacakan unsur dan pasalnya saja. Lanjutkan. Kami mulai dan lanjutkan Yang Mulia. Subsidiar bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur diancam pidana pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta 5 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih majelis. Terima kasih. Ya, terdakwa sudah mengerti atas dakwaan tadi? Mohon izin Yang Mulia untuk dakwaan yang disampaikan tadi saya agak kurang mengerti. Berkenan Yang Mulia mohon izin apabila berkenan disampaikan pokok-pokok yang menjadi dakwaan terhadap saya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa belum mengerti, sampaikan pokok-pokoknya. Baik, Yang Mulia, izin untuk menjelaskan pokok-pokok daripada dakwaan yang kami dakwakan kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa kejadian ini kita bagi dalam dakwaan ini menjadi 3 tahapan Yang Mulia. Yaitu tahapan pertama itu proses kejadian di Magelang Yang Mulia. Kejadian di Magelang ini awalnya terjadi keributan. Keributan antara tersangka terdakwa, mohon izin Yang Mulia, terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Yang mana berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati Poin-poinnya saja, jangan diulangin. Baik Yang Mulia. Baik, saya ulangi Yang Mulia. Kalau memang untuk pokok-pokoknya saja. Pertama, dakwaan primer untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo ini kami dakwa dengan dakwaan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Di mana unsurnya yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Jadi dakwaan primer ini adalah mendakwa terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Yang kedua, dakwaan subsidiar. Kami Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan ancaman pasal pidana yaitu pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Demikian Yang Mulia.
Sudah mengerti? Siap, terima kasih Yang Mulia. Baik, mau koordinasi dengan penasihat hukum, mau mengajukan eksepsi, silakan. Ya, Mohon izin Yang Mulia, untuk selanjutnya kami serahkan kepada penasihat hukum kami Yang Mulia. baik. Bagaimana saudara penasihat hukum? Terima kasih Majelis. Setelah kami berkonsultasi sama saudara terdakwa RR bahwa saudara RR meminta kami melakukan keberatan atau eksepsi Oke. dan memberikan kesempatan kepada kami mempersiapkan eksepsi untuk paling lama minggu depan, 1 minggu Pak. Ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, hari Kamis. Kalau saudara mau gunakan silahkan, kalau tidak kami tinggal. Mohon maaf Majelis, kami memohon supaya ini fair. Kami belum mempersiapkan satu-satu. Kami mohon diberi waktu yang cukup 1 minggu. Ya, surat dakwaan ini menurut jaksa penuntut umum sudah diberikan 1 minggu sebelumnya. Memang Ya. sudah kami Dan terima. tadi terdakwa untuk terdakwa Putri maupun terdakwa Sambo sudah memberikan eksepsi. Tapi jangan samakan Majelis. Ya, Ini- silakan. Tapi kami memohon juga tolong diberi kesempatan kami. Saudara penasihat hukum, saksi dalam perkara ini sangat banyak. Kami memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya saudara mau menggunakan silakan, kalau tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya saya kira jangan begitu juga Majelis. Bahwa ini bukan perkara ringan. Justru karena bukan perkara ringan, makanya saya sampaikan kepada saudara. Ya, tadi jaksa penuntut umum pun juga meminta pada waktu yang sama kami berikan hanya pada hari Kamis. Karena pertimbangannya minggu kedua kami selesai sudah putusan selah. Apakah nanti putusan selah itu mau dikabulkan atau tidak itu pada waktu minggu kedua persidangan ini. Mengingat perkara ini sidangnya saksinya sangat banyak. Ya. Baik, kalau itu pertimbangannya artinya begitu juga kepada yang lain ya kami bisa terima. Asal jangan seolah mematok aja seolah break. Kami tidak mau seperti itu. Kalau Tidak, memang ini semuanya kepentingan- berlaku yang sama. Ya. Saudara penasihat hukum. Baik. Ya. Kemudian mohon Majelis sebelum ditutup, saudara terdakwa ini ada pengen menyampaikan sesuatu. Ya, Ya, silakan. Apa yang hendak saudara sampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan duka cinta yang mendalam atas meninggalnya rekan saya Yosua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan Yang Mulia. Amin, amin. Terima kasih. Baik, begitu ya, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum. Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan acara pembacaan eksepsi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Sidang perkara nomor 799 atas nama Rizky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Masih satu lagi. Satu hari cukup, Bang.